Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti yang saya janjikan kemarin untuk menemani malam minggu kalian, saya akan menghadirkan kisah Bang Gondrong ketika mendaki di Gunung Salak. Kisah ini banyak sekali nasihat yang dapat kita ambil. Maka dari itu, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Gunung Salak yang berada di dua wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, sudah tidak asing lagi bagi para pegiat alam bebas. Bukan hanya para pendaki saja yang memang sengaja menyusuri lebatnya hutan belantaranya, namun Gunung Salak juga menjadi salah satu tujuan para peneliti flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain dari keduanya, ternyata ada juga para peziarah yang di hari-hari tertentu memang sengaja menuju puncak manik Gunung Salak. Saya menyebutnya pendaki peziarah agar lebih mudah mengucapannya. Selain memiliki keindahan panorama alamnya dengan berbagai macam flora, fauna, dan puluhan air terjun atau curug di dalamnya, berkembang pula cerita-cerita mistis dan mitos-mitos yang dipercayai oleh sebagian orang yang terkadang agak berlebihan juga menurut saya. Itulah kenapa mungkin Gunung Salak tidaklah seramai gunung-gunung yang lainnya dari kegiatan pendakian. Namun mitos dan cerita-cerita mistis seputaran itu tidaklah terlalu berpengaruh negatif bagi masyarakat sekitar gunung. Justru masyarakat Sunda khususnya tahu bagaimana caranya menjalin harmoni dengan gunung dan alam sekitarnya. Apalagi masyarakat Sunda sejak dahulu bersinggungan erat dengan kehidupan di gunung. Hal ini ditandai dengan sebuah ungkapan yang populer di masyarakat Sunda, yaitu benang guguru ka gunung, benang tatanya ka guriang. Bahwa kita belajar dan hidup dengan gunung atau alam harus selaras, dan bahwa guru hyang atau guriang adalah guru-guru, orang-orang tua, dan leluhur-leluhur kami, tempat kami berguru dan bertanya. Kalimat di atas adalah ungkapan masyarakat Sunda yang muncul dari pergaulan hidupnya yang lekat dengan gunung. Ungkapan kalimat tersebut muncul dalam bahasa batin yang mencoba diungkapkan untuk terus menjaga keterhubungannya dengan alam gunung. Pandangan dan cara hidup penghayatan merupakan ungkapan lelaku batin manusia dalam mengekspresikan kemanusiaannya. Dialah ungkapan filosofi nurani manusia dari nilai hidup yang dicari. Keterpesonaan dan ketak terhinggaan tidaklah selalu menyangkut persoalan dogma teologi agama. Dia adalah hasil pergaulan dengan lingkungan alamnya yang kemudian diungkapkan dalam laku batin kehidupan. Mungkin itu sedikit prolog seputar gunung yang disikapi oleh sebagian masyarakat Sunda, khususnya masyarakat sekitar Gunung Salak. Assalamualaikum para pendengar setia Ada Apa Gerangan dimanapun Anda berada. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, sehat dan berkah selalu. Bersama dengan saya Gondrong, dalam kesempatan ini izinkan saya sedikit bercerita tentang kisah perjalanan kami berdua mendaki Gunung Salak di malam 1 Suro, tepatnya tanggal 1 September 2019. Malam itu sekitar jam setengah 12 malam, ketika saya sedang asik-asiknya membaca lembaran naskah Nagara Kertabumi, tiba-tiba ada pesan masuk di WA saya. Siapa sih malam-malam begini masih kirim WA? Batinku. Ternyata ada pesan dari Agus yang merupakan teman kecilku yang juga teman sesama mondok waktu dulu. Bro, temenin gua naik ke Salak yuk pas malam 1 Suro besok, kata Agus. Mau ngapain sih lo?
naik pas malam 1 suro, kataku. Ya elah bro, masih kaku aja sih lo. Dapat wangsit nih gua, katanya lagi sambil kasih emot tertawa. Nyari pangsit aja jauh bener, sampai ke puncak Salak segala. Seriusan nih bro, gua mau ziarah ke makam Mbah Salak. Sebenarnya gua males sih, tapi kalau dibayarin mah ayolah. Hehe. Siap bro, tenang aja kalau itu mah. Yang penting lo ikut temenin gua, kan lo paling hafal jalur Salak. Ah, kayak lo baru pertama kali aja ke Salak. Bilang aja lo takut sendirian, ya kan? Bukan takut bro, iseng aja sendirian gak ada temen ngobrol, katanya lagi. Oke lah, kita berangkat hari Sabtu pagi, kataku. Oh iya, saya dengan Agus memang sering mendaki ke Gunung Salak sejak SMA dulu, sekitar tahun 90-an sampai sekarang. Hampir minimal sebulan sekali kami mendaki ke Salak. Bagi kami, Gunung Salak sudah seperti rumah kedua kami. Singkatnya, hari Sabtu sekitar jam 8 pagi, kami berangkat menuju pos pendakian Gunung Salak via Cidahu. Meskipun jalur via Cidahu terkenal ekstrim dan waktu tempuhnya yang cukup lama, ya kira-kira 9-10 jam perjalanan baru sampai ke puncak. Itu pun tergantung kondisi fisik masing-masing. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama. Kami memilih jalur ini karena ini jalur legal. Memang ada jalur-jalur lain yang waktu tempuhnya lebih cepat, tapi pada tahun itu masih jalur ilegal, alias jalur ini belum resmi dibuka oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oh iya, sedikit pesan kami di sini untuk para pendaki dimanapun berada. Sebaiknya gunakan jalur pendakian yang resmi atau legal. Jangan mendaki lewat jalur tidak resmi. Ini juga kan untuk keselamatan dan kenyamanan kita juga. Tapi itu balik lagi lah ke diri kita masing-masing. Kami hanya sebatas menghibur saja. Oke, kembali ke laptop. Kira-kira pukul 11 siang, tibalah kami di pos Cidahu. Kami langsung mengurus simaksi dan setelah selesai menuju sebuah warung yang ada di sekitar pos. Secara kebetulan, kami berjumpa kawan lama yang kami juluki Kuncen Gunung Salak. Tapi bukan Kuncen yang itu ya, tapi ini mah hanya julukan aja. Karena mereka sering membersihkan jalur yang sudah tertutup rerimbunan dahan-dahan pohon dan membantu mengevakuasi para pendaki yang mengalami masalah atau kecelakaan di jalur. Mereka adalah Kang Camung, Kang Cawang, dan Kang Hantu Rimba. Kami pun mengucap salam kepada mereka bertiga sambil salaman ala pendaki. Wah, ada setan gunung, tumben-tumbenan baru kesini lagi, kata Kang Hantu Rimba sambil berseloroh tertawa mengarah kepada saya. Waduh, makom saya kalah jauh sama Akang lah. Akang kan hantu rimba, jauh di atas saya, kataku. Begitulah cara merajut kemesraan dan keakraban kami sesama pendaki dengan candaan-candaan yang sekenanya. Mau naik ke puncak dong, timpal Kang Camung. Iya Kang, ini nemenin si Agus, katanya sih mau ziarah malam 1 suro, kataku. Lo mau ambil ilmu apa lagi Gus? Malam 1 suro ke puncak Salak, canda Kang Cawang ke Agus. Ah, enggak Kang, lagi pengen ziarah aja sekalian mendaki. Udah lama juga kan nggak nengokin Salak, hehe, kata Agus menjawab. Ngomong-ngomong, rame Kang yang naik ke atas, kata Agus lagi. Tadi pagi-pagi banget sih ada beberapa orang, cuman mereka tektok nggak ngecamp di atas. Paling ntar malam juga sampai sini lagi, jawab Kang Camung. Tenang aja Gus, ada setan gunung. Ini mah aman lo di atas, canda Kang Hantu Rimba. Makanya saya ngajak dia Kang, jawab Agus. Saya pun hanya diam saja sembari sesekali melihat-lihat suasana sekitar. Akhirnya setelah cukup lama kami ngobrol-ngobrol, makan siang, ngopi, dan melepas rindu dengan kawan lama, kami pun pamitan untuk segera mulai pendakian. Tidak lupa sebelum berangkat, kami menuju musola untuk menunaikan sholat duhur dan asar yang kami jamak. Tepat jam 2 siang, kami mulai pendakian. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku setelah selesai berdoa sebelum melangkah. Dari kejauhan, Kang Camung berteriak memanggil kami.
Drong, lewat jalur evakuasi aja, biar nggak terlalu malam sampai di atas. Siap Kang, hatur nuhun, jawabku. Kami pun langsung tancap gas mobil kami menuju ke pos kancil yang posisinya dekat dengan pintu rimba. Kami titip parkir mobil di dekat pos kancil. Lumayan menguras tenaga kalau jalan kaki ke pintu rimba, dan cukup makan waktu juga kan? Celetuk Agus. Di awal-awal pendakian villa jalur evakuasi, trek masih aman-aman saja, gak terlalu terjal. Sampailah kira-kira jam 3 sore di samping jalur pertemuan yang dari arah pos Bajuri. Kami istirahat sejenak di sana sekitar 5 menitan. Ayo Gus, jangan lama-lama, biar gak terlalu malam sampainya, kataku. Kami pun lanjut perjalanan sambil tidak henti-hentinya ngobrol di sepanjang jalan. Sampailah kami di HM24 sekitar waktu maghrib. Kami memutuskan untuk isoma sejenak. Di HM24 areanya cukup lapang dan datar. Saya kira bisa untuk mendirikan tenda sekitar 5-6 tenda. Selesai sholat maghrib dan isya yang kami jamak sambil memasak air dan menyeduh kopi, Agus pun berkata, "Bro, jangan lama-lama di sini ya, hawanya nggak enak dari tadi." Lah iyalah, wong badan kita penuh keringat, nggak enak lah, jawabku sambil memecah keheningan yang lumayan mencekam. Lo lihat apa aja bro? Kata Agus. Banyak bro, ada pohon, akar yang melintang, bebatuan, hehe. Jawabku berharap menenangkan situasi saat itu. Suwek lo, situasi kayak gini masih bisa bercanda aja, timpal Agus. Lah, emang mau gimana lagi Gus? Hutan ini kan memang habitat mereka. Lo sendiri emang lihat apa Gus? Tanyaku. Ada Kang Poci, Mbak Kun, Mas Gendu, Om Buto Ijo, dan lain-lain bro. Tapi anehnya mereka hanya diem aja sambil ngelihat-lihat kita dari kejauhan bro, jawab Agus. Oh, mungkin mereka pengen ngopi bareng sama kita bro. Cuman mereka tahu diri, kita kan cuman bawa 2 gelas, jawabku sambil bercanda. Au ah, lemah bercanda mulu. Mending kita lanjut jalan lagi aja daripada mereka nyamperin kita, kata Agus dengan wajah yang agak kesal. Akhirnya tepat jam 7 malam kami lanjutkan perjalanan. HM demi HM kami lintasi dengan kondisi tubuh yang cukup lelah. Berbagai gangguan makhluk astral tidak kami hiraukan, meski berkali-kali Agus terjatuh karena kaget melihat beberapa penampakan. Posisi Agus memang jalan di depan saya, jadi sangat mungkin dia memang sering melihat penampakan penghuni-penghuni di hutan ini. Sampai akhirnya Agus meminta tukar posisi kepada saya. Bro, gantian lo yang di depan lah, gue di belakang lo aja. Suwek, dari tadi gue kaget mulu sampai jatuh ke planting, katanya. Yaudah, gue di depan. Tapi ingat, lo jangan sekali-sekali menoleh ke kanan, kiri, apalagi ke belakang ya. Fokus sama jalur aja, kataku. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan tanpa henti, alhamdulillah kami tiba di puncak Bayangan. Saya pun meminta Agus untuk istirahat sejenak di sini. Gus, sebat dulu Gus, dengkul gua udah goyang nih, kataku. Iya bro, dari tadi juga gua pengen minta istirahat, cuman situasinya nggak asik bro. Tapi aneh, kok di sini nyaman ya, kata Agus. Nggak tahu Gus, mungkin karena kita udah capek, jadi terbawa suasana nyaman buat nyender, jawabku. Saya memandangi Agus yang tengah bersandar di sebuah pohon. Nampak raut wajahnya yang sangat lelah dan perlahan mulai memejamkan mata. Sembari menghisap rokok mild, saya pun terus mengawasi situasi di sekeliling. Khawatir ada binatang buas yang tanpa sengaja melintas. Wajar saja, di Gunung Salak adalah habitat macan tutul yang keberadaannya terbilang masih ada. Setelah cukup lama mengawasi, perlahan saya pun mulai merasakan hawa ngantuk. Tapi saya berusaha menahan rasa kantuk yang makin lama semakin parah. Tiba-tiba, saya dikagetkan dengan ucapan salam dari seorang kakek-kakek di hadapan saya. Entah itu dalam kondisi terjaga atau mimpi. Karenanya, untuk memastikannya, saya menoleh ke arah Agus bersandar. Saya masih melihat Agus tertidur, tapi saya pun kurang begitu yakin. Sampai sosok kakek itu mengucap salam 3 kali, barulah saya menjawab.
Sampurasun, Ger, ucap kakek itu. Rampes, Kak, jawabku. Hapunten, kakek ini siapa ya? Dan ada perlu apa dengan kami? Tanyaku. Aku Mbah Trah Tumereh kamu, Ger, jawabnya. Maaf, Kak, saya baru mendengar ini. Lalu ada hubungan apa kakek dengan saya? Tanyaku lagi. Panggil saja aku Eyang Saca. Saca Prawira panggilanku, jawab beliau. Baik Eyang, maafkan saya yang tidak mengenali Eyang. Sebelumnya memang saya sering diceritakan oleh Bapak tentang diri Eyang dan oleh Bapak agar saya sering-sering menghadiahi doa untuk Eyang. Bahkan putri saya yang ketiga saya beri nama belakangnya nama Eyang. Maafkan kalau saya lancang memberi nama belakang putri saya dengan nama Eyang. Hal ini saya maksudkan agar kami para keturunan Eyang tidak mati obor dan masih terus mengenal, juga berharap bisa meniru capaian prestasi atau karya yang Eyang telah perbuat. Sekali lagi saya mohon maaf Eyang, kataku. Tidak apa-apa, Ger. Justru Eyang bersyukur dan berterima kasih pada kamu karena tidak melupakan sejarah leluhurmu. Apalagi kamu sering mengirimi doa-doa untuk kami para leluhurmu. Dan Eyang juga senang putrimu disematkan nama belakangnya dengan nama Eyang, jawab beliau. Hapunten Eyang, lalu apa maksud dan tujuan Eyang mendatangiku? Aku hanya ingin menyampaikan papatah kolot patali jeng alam untukmu, Ger. Wah, ini nasihatnya pakai bahasa Sunda semua ya. Jadi maaf kalau nanti pelafalannya ada yang keliru ya. Hiji, gunung temenang di lebur, sagara temenang di ruksak, buyut temenang di rempak. Yang artinya, gunung tidak boleh dihancurkan, laut tidak boleh dirusak, dan sejarah tidak boleh dilupakan. 2. Tatang kalang di lewong teh kudu dipupusti. Yang artinya, pepohonan di hutan harus dihormati. Maksudnya dihormati, dijaga dan dirawat, jangan sembarangan ditebangi. 3. Lewong ruksak, cai beak, manusa balangsak. Yang artinya, hutan rusak, air habis, manusia sengsara. Untuk itu rawatlah hutan dengan baik. Gunakan air sebaik-baiknya dan seperlunya, agar manusia tidak sengsara. Itulah sedikit pesan yang Eyang ingin sampaikan padamu, Ger. Ingat-ingatlah pesan ini, jalani semampumu, dan ajari pada anak keturunanmu kelak. Syukur-syukur kamu bisa sampaikan pada teman-temanmu di luar sana. Baik Eyang, pesan dari Eyang insya Allah akan saya selalu ingat-ingat dan saya jalankan. Terima kasih atas semua wejangan-wejangan ini Eyang, kataku. Dan satu lagi, Eyang akan memberimu hadiah kecil berupa kujang sepuh yang sudah turun-temurun diwarisi oleh leluhur-leluhurmu. Kujang ini berpamor banyu mili muncar. Sudah waktunya kamu menjaga benda ini. Simpanlah dan rawatlah baik-baik agar anak cucumu nanti bisa mengenang leluhurnya. Dan jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Ingat, jangan kamu perjualbelikan kujang ini berapapun tawaran nilainya, sebab kujang ini warisan dari leluhurmu. Baik Eyang, sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Bagiku kujang sepuh ini bukanlah hadiah kecil, tapi amanah berharga yang harus saya emban. Kemudian beliau menghampiriku lebih dekat sembari menyerahkan kujang sepuh itu ke tanganku. Saya pun menerimanya dengan perasaan gemetar dan penuh rasa bersyukur. Setelah itu Eyang pun mewanti-wanti, Ger cucuku, selama di perjalanan menuju puncak, teruslah mengingat Tuhanmu dan juga selalu waspada yang ada di sekitarmu. Dan semoga perjalananmu diberikan keselamatan oleh Tuhan hingga sampai rumah kembali. Satu lagi, perhatikan terus temanmu itu, jangan lengah sedikit pun. Baik Eyang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, Eyang pamit dulu. Di puncak nanti kamu akan kedatangan tamu dari jauh. Sambutlah dengan baik dan sopan.
Sampurasun, Rampes. Dan seketika, keberadaan beliau sudah tidak ada lagi di hadapan saya. Lalu saya pun tersadar sambil refleks mengucap istighfar. Astagfirullah, ini mimpi apa nyata? Saya langsung melihat tangan kanan yang ternyata ada sebilah kujang di genggaman telapak tangan saya. Ya Allah, kok ini nyata? Batinku. Segera saya bungkus kujang itu dengan kain sarung yang saya bawa dan langsung saya masukkan kembali ke dalam carrier. Selesai itu, saya rapikan kembali carrier dan buru-buru saya membangunkan Agus. Gus, bangun. Ayo kita lanjut jalan lagi. Ah, iya bro, jawabnya sambil mengumpulkan kesadarannya kembali. Jam 10 malam, kami pun melanjutkan perjalanan. Trek menuju puncak dari tempat kami beristirahat mulai menunjukkan kegagahan Gunung Salak. Meski terbilang tidak terlalu tinggi, hanya 2211 mdpl, tapi gunung ini kecil-kecil cabai rawit, pedas jalurnya. Kami sering menyebutnya gunung 2000-an rasa 3000-an, maksudnya mdpl-nya. Sambil terus berzikir, saya dan Agus berjalan perlahan namun pasti. Kami memulai ritme jalan dari awal lagi, 50, 75, 100, dan seterusnya. Maklumlah, kami agak lama beristirahat di pos puncak Bayangan, jadi tubuh sudah dingin lagi. Tiba di HM44, Agus meminta berhenti sejenak untuk mengganti baterai di headlampnya. Saya pun mulai mengamati sekitar. Tiba-tiba, Agus berbisik ke telinga saya. Bro, kok bau orang lagi nyirih ya? Katanya. Itu orangnya di belakang lo, kataku. Astagfirullahaladzim. Seketika Agus langsung loncat ke arah saya sambil beristighfar. Punten ya mbah, kami hanya numpang berhenti sebentar, kami nggak mengganggu kok, sapa Agus terbata-bata. Saya pun hanya membalas senyum kecil sosok embah-embah berbusana kebaya yang melempar senyum ke kami sambil memainkan sirih di mulutnya. Akhirnya saya pamit pada sosok itu sambil berkata, Mbah, kami lanjut jalan ya. Lain kali kalau mau berjumpa dengan temanku, lewat depan aja mbah, biar dia nggak kaget, kataku sambil tersenyum pada sosok Simbah. Kami pun meneruskan perjalanan dan tidak henti-hentinya Agus bertanya-tanya terus tentang sosok Simbah tadi. Meskipun saya sudah kasih kode telunjuk menyilang di bibir saya, tanda supaya dia diam, tapi dia terus nyerocos. Bro, tadi tuh siapa sih? Kok di Gunung Jawa Barat ada sosok mbah-mbah kayak orang Jawa? Tanyanya. Lah, mana gua tahu. Udah, diem aja, lanjut jalan lagi. Tar aja di bawah gua kasih tahu. Jawabku rada kesal. Dan alhamdulillah kami pun tiba dengan selamat di puncak Manik Gunung Salak, kira-kira jam 11 malam. Untuk kisah selanjutnya mungkin gak perlu saya ceritakan lagi ya, karena sudah diceritakan di kisah pendakian Gunung Lawu kemarin. Bagi yang belum tahu kisah akhirnya di Gunung Salak, silahkan klik tayangan sebelumnya di channel yang sama-sama kita banggakan, Ada Apa Gerangan, dengan judul Undangan Mendaki Eyang Gunung Lawu. Demikian sedikit cerita kisah pendakian Gunung Salak dari kami. Semoga bisa menghibur sedulur-sedulur semua. Mohon maaf jika ada perkataan atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih juga untuk Mas Tama dan kru yang sudah menyiapkan kisah ini dengan susah payah hingga bisa dibacakan. Sehat dan sukses selalu untuk sedulur-sedulur semuanya. Salam hormat dari kami, Gondrong dan Agus. Assalamualaikum, salam lestari, rahayu, sampurasun. Terima kasih Bang Gondrong untuk cerita tentang pengalamannya yang penuh petuah untuk kami. Terima kasih sudah berbagi nasihat kebaikan. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak episode kali ini. Baiklah, sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat,
Selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.